Percayalah merah putih. Insya Allah Indonesia menuju panggung dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, guncang dunia sepak bola Indonesia. 3 bintang keturunan, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi resmi jadi warga negara Indonesia. Apa dampaknya untuk Timnas Garuda? Penasaran? Simak fakta menariknya hingga selesai. Nah lo, ada apa ini? Ahmad Dhani dihujat netizen usai sarankan sesuatu yang tidak masuk akal dan sedikit rasis. Apa yang dia ucapkan ini bikin netizen murka. Simak fakta lengkapnya dan tonton videonya hingga selesai. Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Erick Thohir serius bangun sepak bola Indonesia. Turun langsung ke DPR RI bahas roadmap ambisius PSSI dan rencana naturalisasi pemain timnas. Siap-siap jadi kekuatan global. Simak faktanya hingga selesai. Dan berikan dukungan kalian. Wow, Joey Pelupesi ungkap perasaan. Bangga yang menggebu-gebu saat dapat kesempatan bela timnas Indonesia. Keinginan ini muncul dari hati yang penuh perasaan. Kenapa dia begitu bangga? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Wow, Bahrain sudah umumkan 26 pemain yang akan dibawa lawan Indonesia dan Jepang. Bahrain siapkan skuad hebat dengan bintang 16 tahun untuk taklukkan timnas Indonesia. Siapa saja pemain mengguncang yang akan jadi ancaman? Simak videonya hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Alhamdulillah, guncang dunia sepak bola Indonesia. 3 bintang keturunan, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi resmi jadi warga negara Indonesia. Apa dampaknya untuk Timnas Garuda? Penasaran? Simak fakta menariknya hingga selesai. Sah, sejarah baru tercipta di dunia sepak bola Indonesia. Komisi 10 dan 13 DPR RI akhirnya secara resmi memberikan lampu hijau untuk proses naturalisasi 3 pemain bintang yang siap mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Ya, Anda tidak salah baca. 3 pemain berbakat keturunan ini kini akan menjadi bagian dari timnas Indonesia yang sedang bersiap-siap meraih kejayaan besar di pentas dunia. Keputusan monumental ini tercapai melalui rapat kerja dramatis yang digelar pada hari Rabu, 5 Maret 2025, di gedung DPR RI, Jakarta, yang menyaksikan kehadiran sejumlah tokoh penting dalam dunia olahraga Indonesia, termasuk Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat, serta Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam rapat yang berlangsung selama 1 jam ini, kedua pemain keturunan, Dean James dan Joey Pelupesi, hadir secara daring via Zoom, memberikan kesempatan bagi anggota DPR untuk bertanya dan berinteraksi langsung dengan para calon bintang timnas ini. Setelah proses tanya jawab yang penuh antusias, pimpinan rapat Komisi X DPR RI, lalu Hadrian Irvani, menyatakan keputusan final yang mengesahkan permohonan naturalisasi ketiga pemain tersebut. Rapat kemudian dilanjutkan dengan Komisi 13 yang tak butuh waktu lama untuk juga menyetujui keputusan ini, menjadikan Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi sah sebagai WNI yang siap membela skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu saja, keputusan ini bukan hanya soal perubahan kewarganegaraan. Ini adalah langkah besar dalam perjuangan timnas Indonesia untuk bersaing di level dunia. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, bahkan optimis
bahwa dengan masuknya 3 bintang ini, timnas Indonesia akan semakin solid dan kuat dalam menantang negara-negara besar di dunia. Kita punya blueprint besar untuk sepak bola Indonesia. Garuda mendunia bukanlah mimpi, ini adalah kenyataan yang akan terwujud. Dan dengan adanya Emil, Joey, dan Dean, kita semakin dekat dengan tujuan itu, tegas Erik. Rapat yang mengesahkan keputusan tersebut juga dihadiri oleh anggota Komisi 13 DPR RI, di mana Willy Aditya menyampaikan rasa bangganya atas keputusan ini. Menurutnya, ini adalah langkah tepat untuk memperkuat tim Garuda yang sedang naik daun. Kini, semua berlanjut dengan pengajuan dokumen kepada Presiden RI untuk menerbitkan keputusan Presiden, Kepres, yang menjadi syarat untuk proses sumpah sebagai WNI, yang kabarnya akan dilakukan di luar negeri. Waktu sangat mendesak karena batas pendaftaran pemain untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah pada 10 Maret mendatang. Dengan keputusan ini, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi dipastikan akan bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Jangan lewatkan bagaimana ketiga bintang ini akan mengubah wajah sepak bola Indonesia dan membuat sejarah baru yang bakal dikenang sepanjang masa. Nah lo, ada apa ini? Ahmad Dhani dihujat netizen usai sarankan sesuatu yang tidak masuk akal dan sedikit rasis. Apa yang dia ucapkan ini bikin netizen murka. Simak fakta lengkapnya dan tonton videonya hingga selesai. Tunggu dulu, ada yang aneh dengan pernyataan Ahmad Dhani yang baru saja mengguncang dunia maya. Pemicunya, kritikan kontroversialnya di rapat Komisi X DPR RI yang melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, pada Rabu, 5 Maret 2025 lalu. Di tengah diskusi tentang naturalisasi pemain timnas Indonesia seperti Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James, Dhani tiba-tiba melontarkan usulan yang bikin netizen geger. Dengan nada tegas, pentolan band Dewa 19 ini menyarankan PSSI untuk mengurangi jumlah pemain yang bule dalam timnas dan mencari pemain dengan ras yang lebih mirip dengan orang Indonesia. Kenapa harus bule dengan rambut pirang dan mata biru? Untuk Indonesia itu kurang enak dilihat, ujar Dhani dengan santai, yang langsung memicu reaksi panas dari para netizen. Tak cukup sampai di situ, Ahmad Dhani bahkan memberi saran yang lebih kontroversial lagi. Dia menyarankan agar naturalisasi juga bisa dilakukan pada pemain sepak bola berusia di atas 40 tahun yang sudah duda. Cari mereka jodoh di Indonesia, terutama kalau mereka seorang muslim, bisa punya 4 istri, katanya. Dari situ, Dhani bahkan menyarankan bahwa anak-anak dari pemain yang dinaturalisasi dengan cara tersebut bisa dibina untuk jadi bintang sepak bola masa depan. Usul Dhani ini membuat banyak orang tak habis pikir. Tentu saja, kata-katanya langsung diserbu kecaman keras di media sosial. Banyak yang menganggapnya sangat rasis dan melecehkan wanita Indonesia. Pernyataan Dhani yang dianggap merendahkan para wanita dan mengandung unsur rasisme itu langsung diserang oleh netizen. Sejumlah akun di media sosial seperti Twitter pun tak segan-segan melontarkan kritik tajam. Salah satunya, akun @myarchivist yang menulis, "Apakah Anda lupa ibu Anda juga seorang bule? Berhati-hatilah dalam berpendapat. Ini bisa disebut rasis." Bahkan, akun @triwul82 menulis, "Ahmad Dhani ini rasis dan sangat melecehkan wanita Indonesia." Netizen lainnya juga menyindir, "Dhani ngomong begitu, sadar nggak sih kalau ibunya juga bule?" Dengan sentimen yang sangat tajam, banyak yang merasa bahwa pernyataan Dhani benar-benar melewati batas, membuat semua orang bertanya-tanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Berikan komentar kalian. Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng.
Erick Thohir serius bangun sepak bola Indonesia. Turun langsung ke DPR RI bahas roadmap ambisius PSSI dan rencana naturalisasi pemain timnas. Siap-siap jadi kekuatan global. Simak faktanya hingga selesai. Dan berikan dukungan kalian. Erick Thohir akhirnya turun gunung dan membuat gebrakan besar di dunia sepak bola Indonesia. Dalam sebuah momen langka yang mencuri perhatian, Ketua Umum PSSI ini hadir langsung dalam rapat kerja Komisi X dan Terbolsi DPR RI yang digelar pada Rabu, 5 Maret 2025, membahas rencana besar untuk kemajuan timnas Indonesia. Bukan hanya soal naturalisasi 3 pemain bintang, Erick juga memaparkan roadmap ambisius PSSI yang akan mengubah wajah sepak bola Indonesia di kancah internasional. Di hadapan para anggota DPR, Erick dengan penuh percaya diri menjelaskan langkah-langkah besar PSSI yang mencakup strategi besar untuk pengembangan sepak bola putra dan putri Indonesia di semua kategori umur. Erick Thohir mengungkapkan bahwa kebangkitan timnas Indonesia dimulai dengan pencapaian luar biasa di Asia Games 2023 yang menjadi titik awal dari perjalanan menuju kesuksesan yang lebih tinggi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, timnas Indonesia U17, U20, U33, dan senior semuanya berhasil lolos ke Piala Asia. Bahkan timnas putri pun sedang berjuang keras untuk mencapai hal yang sama, ujar Erick dengan semangat membara. Dia juga memberikan apresiasi besar kepada pemerintah dan DPR RI yang terus memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan sepak bola Indonesia. Pemaparan Erick Thohir ini bukan hanya soal pencapaian, tetapi juga tentang visi jangka panjang yang akan membawa timnas Indonesia menuju puncak kejayaan internasional. Kini, dengan rencana matang yang melibatkan naturalisasi pemain top, Indonesia siap bersaing di level tertinggi dunia. Dengan roadmap yang penuh ambisi ini, PSSI ingin menjadikan timnas Indonesia tidak hanya sebagai tim unggulan regional, tetapi juga sebagai kekuatan global yang akan mengguncang dunia sepak bola. Berikan komentar kalian. Wow, Joey Palupesi ungkap perasaan. Bangga yang menggebu-gebu saat dapat kesempatan bela timnas Indonesia. Keinginan ini muncul dari hati yang penuh perasaan. Kenapa dia begitu bangga? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Bersiaplah untuk terkejut dengan perasaan luar biasa yang menggelora dalam hati Joey Palupesi. Pemain naturalisasi calon bintang timnas Indonesia ini baru saja mengungkapkan kebanggaan yang tak terhingga setelah diberi kesempatan membela skuad Garuda dalam rapat kerja Komisi X DPR RI di Jakarta pada Rabu, 5 Maret 2025, di mana Joey Palupesi bersama Emil Audero dan Dean James membahas naturalisasi mereka. Joey dengan penuh semangat mengatakan bahwa ini adalah sebuah kebanggaan besar baginya bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dengan senyum lebar dan mata berbinar, Joey menegaskan bahwa keinginannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia datang langsung dari lubuk hatinya yang paling dalam. Saya merasa sangat terhormat bisa memperkuat timnas Indonesia, terutama dengan darah Indonesia yang mengalir dari kakek dan nenek saya yang lahir di Maluku Utara, ujar Joey dengan penuh emosi. Joey juga menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam proses naturalisasinya, mengapresiasi upaya tak kenal lelah yang telah dilakukan demi mewujudkan impian besar ini. Di balik kebanggaannya, ada perasaan haru yang mendalam, karena bisa membela negara tempat leluhurnya berasal. Ini bukan sekadar kesempatan, tapi tanggung jawab besar untuk membalas sambutan hangat yang saya terima. Saya merasa terhubung dengan Indonesia lebih dari sekadar sebuah negara, tambah pemain Sheffield Wednesday itu. Kini ketiganya diproyeksikan untuk debut dalam laga krusial timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai bulan Maret ini.
Joey Palupesi pun berharap debut ini akan menjadi momen yang sangat berarti, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya yang sangat mendukung perjalanan luar biasa ini. Wow, Bahrain sudah umumkan 26 pemain yang akan dibawa lawan Indonesia dan Jepang. Bahrain siapkan skuad hebat dengan bintang 16 tahun untuk taklukkan timnas Indonesia. Siapa saja pemain mengguncang yang akan jadi ancaman? Simak videonya hingga selesai. Bahrain baru saja mengumumkan skuad mengerikan yang akan berhadapan dengan timnas Indonesia dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar besar ini datang menjelang dua laga krusial yang akan menjadi penentu bagi tim asuhan Dragan Talajic untuk tetap bertahan di putaran ketiga. Negara asal Timur Tengah ini akan melakoni dua pertandingan penuh tantangan, dimulai dengan laga melawan timnas Jepang pada 20 Maret 2025 sebelum terbang ke Indonesia untuk bentrok habis-habisan dengan timnas Garuda 5 hari setelahnya. Dalam pengumuman skuad yang baru saja dirilis, Bahrain mengejutkan banyak pihak dengan memasukkan nama seorang pemain muda berusia 16 tahun yang akan menjadi sorotan utama, Sayed Al-Wada'i, anak muda yang kini tampil untuk tim muda Villarreal. Namun, bukan hanya Sayed yang menarik perhatian. Bahrain juga membawa sejumlah pemain top yang siap menjadi momok menakutkan bagi timnas Indonesia. Pemain-pemain seperti Ali Madan, Mohamed Al-Romaihi, Mahdi Al-Humaidan, dan top skorer Piala Teluk 2024, Mohamed Marhun, akan menjadi kekuatan utama yang bisa mengguncang pertahanan Garuda. Dan jangan lupakan, kiper andalan Ibrahim Lutfala serta kapten tim, Sayed Dia Said, yang sudah berpengalaman di kancah internasional. Skuad Bahrain kali ini dipenuhi oleh pemain dengan usia matang, dengan rata-rata usia 29,8 tahun, yang siap bertarung dengan penuh kekuatan dan pengalaman. Saat ini, Bahrain berada di posisi kelima klasemen Grup C, hanya selisih 1 poin dengan timnas Indonesia yang berada di posisi ketiga. Dengan 6 poin dari 6 laga, Bahrain masih berpeluang besar untuk mencuri tiket ke Piala Dunia 2026, meski mereka harus bersaing ketat dengan Indonesia, Arab Saudi, dan Cina, yang juga tengah memperebutkan posisi terbaik. Pertemuan pertama kedua tim di babak penyisihan Piala Dunia ini berakhir dengan hasil dramatis 2-2, di mana Bahrain berhasil menyamakan kedudukan di menit terakhir dengan kontroversi durasi tambahan waktu yang menghangatkan suasana. Kini, dengan skuad yang semakin kuat, Bahrain siap menjadi ancaman besar bagi timnas Indonesia yang harus waspada dalam laga-laga penentu ini. Berikan komentar kalian. Kabar mengharukan, Alex Pastur ucapkan selamat Ramadan dengan bahasa Indonesia. Doa penuh berkah yang bikin hati sejuk. Simak reaksi penuh haru asisten pelatih timnas Indonesia ini dan persiapannya untuk Piala Dunia. Dan tonton semuanya hingga selesai. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastur, baru saja membuat gempar para penggemar sepak bola Indonesia dengan aksi manisnya di media sosial. Pada Jumat, 28 Februari 2025, Pastor mengunggah ucapan selamat Ramadan yang begitu spesial lewat akun Instagram pribadinya. Tidak hanya sekadar mengucapkan, tetapi dia dengan sengaja memilih menggunakan bahasa Indonesia yang menggetarkan hati. Semoga Ramadan penuh berkah untuk Anda. Tulisnya dengan penuh kehangatan yang membuat para pengikutnya semakin terkesan. Ucapan ini terasa semakin istimewa karena Pastor, yang berasal dari Belanda, menunjukkan rasa hormat dan perhatian mendalam terhadap budaya Indonesia.
Keputusan Alex Pastoor untuk bergabung sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2025 lalu telah membawa angin segar bagi tim Garuda. Bersama Patrick Kluivert dan para asisten lainnya, Pastoor sangat aktif memantau perkembangan pemain Indonesia di tanah air. Bahkan, ia turut hadir dalam pertandingan penting Liga 1, seperti laga seru antara Malut United dan Borneo FC pada 10 Februari lalu di Stadion Gelora Kieraha. Meski kini kembali ke Belanda, Pastoor tetap tak henti-hentinya memantau para pemain Indonesia yang berkarir di Eropa. Tak hanya itu, dia juga tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi laga-laga besar Timnas Indonesia yang akan datang pada Maret 2025. Pada awal Maret mendatang, Timnas Indonesia akan semakin diperkuat dengan kedatangan Jordi Cruyff, penasihat teknis terbaru yang baru saja diumumkan. Ini berarti semangat Timnas Indonesia untuk menatap masa depan semakin berkobar. Dengan hadirnya sosok-sosok hebat seperti Pastoor dan Cruyff, bisa dipastikan Timnas Indonesia akan siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, bagaimana persiapan tim Garuda selanjutnya? Nantikan kejutan-kejutan menarik yang akan mereka tampilkan. Wow! Sadil Ramdhani buka suara soal panggilan Timnas Indonesia dari Patrick Kluivert. Jawaban yang sangat mengejutkan. Tapi ada pesan tersirat untuk para pemain Eropa. Inilah bocoran yang bikin fans Garuda terpukau. Simak baik-baik penjelasannya hingga selesai. Sadil Ramdhani akhirnya membuka mulut mengenai nasibnya di Timnas Indonesia setelah pergantian pelatih yang mengguncang jagat sepak bola Indonesia. Dengan datangnya Patrick Kluivert menggantikan Shin Tae-yong, harapan Sadil untuk kembali mengenakan jersey Garuda pun terbuka lebar. Sebelumnya, Sadil sempat dicoret oleh Shin Tae-yong menjelang Piala Asia 2023, dan banyak yang mengira hal itu terkait dengan masalah kedisiplinan. Namun, kabar mengenai alasan pasti pemecatannya tetap misterius hingga kini, membuat banyak spekulasi bermunculan. Dengan Kluivert yang kini mengisi posisi pelatih, semua mata tertuju pada Sadil, bertanya-tanya apakah dia akan mendapat kesempatan kembali. Dalam pernyataan singkat yang mengejutkan, Sadil Ramdhani menjawab dengan gamblang soal panggilan dari Kluivert untuk bergabung dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak ada, ujarnya tanpa basa-basi. Jawaban yang simpel, namun penuh makna yang membuat banyak pihak penasaran dengan hubungan antara dirinya dan Kluivert. Meskipun begitu, Sadil tidak menyembunyikan optimisme tentang perkembangan Timnas Indonesia yang semakin menjanjikan. Dia bahkan memuji langkah positif yang telah diambil oleh PSSI dalam memperkenalkan pemain-pemain baru yang berkualitas, termasuk oleh Romeni yang sudah dinaturalisasi, dan nama-nama besar lainnya seperti Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James yang tengah diproses. Sadil mengungkapkan bahwa kehadiran pemain-pemain yang berlaga di Eropa adalah contoh yang patut diikuti oleh para pesepak bola muda Indonesia. Semua pemain itu memiliki kualitas luar biasa, dan mereka bermain di Eropa, yang jelas menjadi teladan bagi kita semua, tambahnya dengan penuh semangat. Sungguh sebuah pengakuan yang tidak bisa dianggap remeh. Sepertinya, Sadil bukan hanya berbicara tentang peluang dirinya kembali, tetapi juga tentang standar tinggi yang perlu dicapai oleh semua pemain Indonesia untuk bisa bersaing di level internasional. Kini, dengan 2 pertandingan penting di depan mata Australia, pada 20 Maret 2025 dan Bahrain beberapa hari setelahnya, Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert semakin menjadi tim yang tidak bisa dianggap enteng. Apakah Sadil akan kembali atau tidak?
Yang jelas, timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri dengan kualitas terbaik yang bisa mereka miliki. Waduh, badai cedera terjang timnas Australia. Pelatih Tony Popovic panik dan waspadai ancaman mengerikan dari Patrick Kluivert. Timnas Indonesia siap kejutkan dengan strategi baru. Apakah itu? Simak penjelasan detailnya hingga selesai dan berikan komentar kalian. Sebuah kabar yang membuat dunia sepak bola Asia terkejut baru saja menghantam timnas Australia menjelang laga hidup mati melawan timnas Indonesia pada 20 Maret di Stadion Sepak Bola Sydney. Seiring dengan persiapan mereka yang semakin terganggu, Australia kini dihantam badai cedera yang memporak-porandakan kekuatan mereka. Bayangkan, 8 pemain kunci Australia saat ini sedang terbaring cedera, termasuk bintang-bintang seperti Kusini Yengi, Thomas Deng, Harry Souttar, hingga kiper Joe Gauchi. Salah satu nama besar, Harry Souttar yang berstatus sebagai pemain utama, dipastikan absen dalam pertandingan lawan Indonesia karena cedera yang tak kunjung pulih. Dengan kekuatan yang semakin tergerus, timnas Australia kini berada di bawah tekanan besar menjelang pertemuan sengit ini. Namun, bukan berarti perjuangan Australia tanpa tantangan besar. Pelatih timnas Australia, Tony Popovic, mengakui bahwa meskipun timnya kini dilanda badai cedera, mereka tetap harus mewaspadai ancaman besar dari timnas Indonesia yang kini dilatih oleh legenda dunia, Patrick Kluivert. Kehadiran Kluivert di kursi pelatih menambah ketegangan bagi Popovic, karena nama besar Kluivert sebagai mantan pesepak bola top dunia menjadi sebuah pertanda bahwa Indonesia akan datang dengan kekuatan baru yang mengerikan. Popovic, yang mengakui perubahan besar dalam tubuh timnas Indonesia ini, tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Kami tahu mereka akan datang dengan ambisi besar untuk mengalahkan kami dan membuktikan diri, ucap Popovic, mengingatkan para pemainnya untuk tidak meremehkan lawan. Kluivert yang baru saja menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia tentu memiliki segudang taktik yang akan mengejutkan Australia. Popovic pun merasa kewalahan untuk memprediksi langkah Indonesia karena perubahan besar yang terjadi di dalam tim Garuda. Kluivert memiliki pengalaman luar biasa sebagai pemain dan sekarang dia mencoba sesuatu yang baru di kepelatihan. Tentu saja dia ingin membuat gebrakan besar dengan timnas Indonesia dan kami tidak bisa menganggap remeh itu, ujar Popovic. Di sisi lain, Popovic menegaskan bahwa meskipun Australia menghadapi tantangan cedera, mereka tetap akan berjuang mati-matian demi meraih 3 poin. Dengan dukungan penuh dari supporter di Sydney, laga melawan Indonesia ini semakin mendebarkan karena Australia kini harus bermain dengan kondisi yang tak ideal. Sementara Indonesia yang dipimpin Kluivert akan datang dengan semangat juang yang tinggi. Popovic pun menyatakan bahwa meski mereka menghormati Indonesia, mereka tetap bertekad untuk meraih kemenangan dan memastikan timnas Australia tetap berada di jalur yang benar. Jadi, siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertempuran sengit ini? Apakah badai cedera akan menghancurkan mimpi Australia, atau apakah timnas Indonesia dengan strategi baru di bawah Kluivert akan mengguncang dunia sepak bola? Dunia sepak bola sudah menanti dengan napas tertahan.